Oke, ini kita masuk dalam hazard komunikasi training atau pelatihan dalam komunikasi bahaya ya. Jadi bahaya itu perlu dikomunikasikan. Ini saya ambil dari Dari pelarian ya. Nah, ini peraturan kita tidak boleh megang HP, merokok, menggunakan laptop, tidur dan bicara ya supaya efektif. Oke. Nah, apa itu bahaya? Dari foto ya, bahaya itu sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya ya kan. Jadi semua bahan kimia adalah berisiko berbahaya. Apa itu resiko? Resiko kemungkinan seseorang atau sesuatu terkena dampak dari hazard yang akan menimbulkan kerusakan atau kerugian. Apa yang bisa kita lakukan? Yang menghilangkan potensi bahaya ya kan, mengurangi hazard, menghindari hazard. Jadi potensi bahaya itu kan karena apa itu hazard? Apa itu potensi bahaya? Sesuatu yang menimbulkan bahaya. Jadi bahaya itu nggak bisa dimusnahkan, jadi dikurangi atau dihindari. Gitu. Contohnya kayak mana caranya? Memakai APD gitu kan? Itu dia. Nah, baru resiko dalam pemaparan bahan kimia, gitu ya. Jadi kita bisa, kalau di pabrik itu bisa tercium bahan kimianya, bisa terkontak dengan kulitnya, tertelan. Ya, caranya gimana? Itu mencuci tangan kita, gitu kan. Baru ini dia. Nah, pemaparan bahan kimia itu bisa melalui mulut, kulit, dan masuk ke hati ya. Terhirup, jadi tertelan dan masuk ke dalam pencernaan, terpapar melalui penyerapan kulit dan terhirup melalui hidung atau mulut. Ini dia dalam kulit. Oke, ini yang pernapasan. Masuk ke dalam pernapasan itu ya, sistem pernapasan merupakan jalan utama masuk ke pemaparan bahan kimia udara dan debu. Nah, ini dia. Nah, efek untuk solvent pelarut bagi sistem organ, biota, pelarut bahan kimia itu ke otak bisa. Jadi ada bahan kimia itu yang bisa membuat otak pusing gitu ya kan. Baru bisa membuat sistem reproduksi kita mandul gitu ya kan. Baru pernapasan kita, hati kita bisa bermasalah. Ini kulit kita. Jadi bagaimana mengurangi pemaparan bahan kimia? Kalau kita terhirup, hindari bernapas di area dengan bawah bahan kimia, itu kita keluar ya. Kalau kita yang bahan kimia kalau terhirup, biasanya itu kita cari udara segar gitu ya. Kalau terkontak dengan kulit, dibilas. Kalau tertelan, minum banyak air putih. Nah, ini ada klasifikasi bahan kimia beracun, gitu ya. Ada asam sulfat, ada yang mudah terbakar gitu ya. Kalau di kantor kita itu yang beracun seperti tinta printer ya, tapi jarang juga ada minumnya kan. Nah, ini ada simbol-simbolnya, ini yang terbakar, korosif gitu ya. Kalau di kantor kita bahan kimia ini palingan ya kalau dia di gudang ya kan, yang udah bersifat bahaya dia paru-paru. Nah, jadi setiap bahan kimia itu ada SDS-nya atau lembar data keselamatannya. Jadi bahan kimia itu apa sifatnya, gimana cara penanganannya, ada itu di NSS-nya atau lembar data keselamatan bahan. Nah, ini adalah matriks kombinasinya, ini kategori-kategorinya. Nah, ini bekerja dengan, kalau ini yang mudah terbakar ya, kalau kita thinner itu ya, thinner kayak untuk kutek gitu ya, tidak ada sumber api, baru tidak diperbolehkan ada uap di ruang terbatas. Jadi yang bersifat gas itu, jika di ruang terbakar itu bisa cepat untuk menimbulkan bahan terjadi kebakaran. Nah, bahan beracun gitu kan, dibuat labelnya ya Pak ya. Baru kalau bahan korsif itu, kalau dia kena kulit dan mata, selalu gunakan baju pelindung, karena kalau yang bersifat korsif bisa itu menimbulkan kayak gatal-gatal di badan. Nah, pertolongan pertamanya seperti apa? Kalau dia cari kotak pertolongan P3 ya, baru minta bantuan. Kalau baru basuh dengan air mengalir. Kalau untuk mata, cuci dengan air yang mengalir juga ya. Jadi terhirup, pergi ke area yang tidak terpapar, yang area tersebut dengan yang area beracun. Baru kalau tertelan, jangan dimuntahkan, tapi diminum dengan air. Ini kan air untuk diminumkan. Ini dia kalau pertolongan pertama untuk kita itu ada untuk mandi. Dia kalau terkena dia bahan kimia, untuk ke mata, ada ini untuk ke mata. Nah, ini simbol-simbol bahaya. Oke, itu bahaya dia. Nah, ini lembar ini yang saya bilang itu lembar data keselamatan bahan itu. Jadi di MSDS itu kalau bahan-bahan kimia itu ada dia mengenai
apa-apa aja bahan kimianya itu bagaimana cara penanganannya. Oke, nah ini APD. Nah di sini adakah yang salah dengan kegiatan di atas? Ada kan, nggak pakai lem dia kan, nggak pakai lem, nggak pakai masker gitu ya kan, baru apa lagi ya? Ini dia itu aja ya, helm dan masker ya kan. Nah, jadi harus pakai APD dia. Oke, pencegahan akibat kesehatan bahan kimia, pencegahan kesehatan kerja, selalu menggunakan APD, membaca lembar data keselamatan. Oke, demikian aja untuk kita mengenai apa ini potensi bahaya yang harus kita komunikasikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.